Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas manajemen 23B dari mahasiswa manajemen Universitas Bina Insani. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil observasi kami pada Bank BTN KCP Rawalumbu dengan tema perkembangan vintage di Bank BTN KCP Rawalumbu. Baik, perkenalkan nama anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Yolanda Putri Gading dengan NPM 2023130038. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky dengan NPM 2023130016. Perkenalkan, nama saya Ferlananda Duyatiza dengan NPM 2023130091. Adapun susunan presentasi kami terdiri dari yang pertama, profil Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Kedua, visi dan misi. Ketiga, hasil observasi mengenai perkembangan vintage. Keempat, keamanan data dan layanan digital. Kelima, peran vintage dalam KPR. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya, profil Bank BTN. Bank BTN atau PT Bank Tabungan Negara, TBK adalah salah satu badan usaha milik negara di bidang perbankan. Bank BTN diawasi oleh OJK dan juga Bank Indonesia, serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Produk utama Bank BTN meliputi 1. Kredit pemilikan rumah subsidi dan non-subsidi. Kedua, tabungan. Ketiga, giro. Yang keempat, deposito. Serta yang kelima adalah layanan perbankan syariah. Selain itu, Bank BTN juga terus mengembangkan inovasi digitalnya. Salah satunya adalah aplikasi Balai Baik BTN sebagai one-stop financial solution. Selanjutnya adalah visi misi Bank BTN. Visi BTN adalah jadi mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia. Kalau misinya ada beberapa poin penting, mendukung inklusi perumahan dan keuangan, menghadirkan layanan digital terintegrasi, menjaga profit yang berkelanjutan, jadi rumah bagi talenta terbaik, serta mengutamakan tata kelola dan inovasi untuk kesejahteraan. Hasil observasinya dari hasil wawancara dengan Pak Yohanes selaku leader di BTN KCP Rawalumbu, beliau menyampaikan bahwa perkembangan vintage itu bukan ancaman tetapi justru peluang. Bentuk inovasi yang sudah ada misalnya seperti aplikasi BTN Mobile, BTN Smart Resident, dan juga simulasi KPR online yang mempermudah nasabah tentunya. Selain itu, BTN juga menjalin kerjasama dengan Vintage Payment supaya transaksi lebih praktis serta kolaborasi dengan Vintage atau platform properti biar akses pasar perumahan ini lebih luas. Menurut kelompok kami, langkah BTN ini juga menunjukkan bahwa mereka cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutama untuk menarik generasi muda yang memang lebih nyaman dengan layanan digital seperti itu. Selanjutnya ini ada keamanan data dan layanan digital. Untuk keamanan data, BTN sudah menerapkan sistem berlapis mulai dari enkripsi, firewall, sampai audit IT secara rutin. BTN ini juga patuh pada standar keamanan dari OJK dan BI, jadi memang sudah sesuai regulasi nasional. Khusus di cabang Rawalumbu ini, perannya lebih ke edukasi, misalnya ngajarin nasabah cara pakai aplikasi mobile banking dengan aman, mendampingi mereka yang baru pertama kali transaksi digital, bahkan kasih pembantuan langsung kalau ada pengendala seperti itu. Hasil analisis kelompok kami, sistem keamanan BTN sebenarnya sudah kuat, tapi tantangan terbesarnya adalah dari nasabah itu sendiri. Makanya kayak seperti edukasi digital itu penting banget supaya nasabah lebih sadar menjaga keamanan data pribadi mereka. Baik, selanjutnya ada peran vintage dalam KPR. Di sini kita membahas 3 poin. Yang pertama ada KPR, yaitu Core Business BTN. Selanjutnya ada vintage sebagai partner strategis di sektor properti. Selanjutnya yang terakhir ada integrasi dengan platform jual beli rumah seperti simulasi KPR online, yang manfaatnya ada yang pertama mempercepat proses pengajuan, yang kedua transparansi cicilan dan harga, dan yang ketiga nyaman bagi generasi muda yang digital minded. Baik, di slide selanjutnya ada manfaat bagi nasabah. Yang pertama ada proses dan transparansi. Integrasi vintage membuat pengajuan KPR lebih cepat dan efisien. Calon nasabah dapat langsung melihat simulasi cicilan dan harga rumah secara transparan sehingga memudahkan mereka dalam mengambil keputusan finansial. Selanjutnya ada kenyamanan generasi muda. Bagi generasi muda yang sudah terbiasa dengan teknologi digital, layanan vintage memberikan pengalaman yang lebih praktis dan nyaman. Semua proses dapat dilakukan secara online tanpa harus sering datang ke kantor cabang.
Baik, di slide terakhir ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu Bank BTN menunjukkan sikap adaptif terhadap perkembangan fintech dengan menghadirkan digitalisasi layanan melalui aplikasi dan kolaborasi strategis. Upaya ini didukung oleh sistem keamanan data yang berlapis serta edukasi bagi nasabah sehingga layanan digital tetap aman dan dapat dipercaya. Dan sarannya ada BTN perlu memperkuat literasi digital masyarakat melalui seminar, workshop, dan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, integrasi dengan fintech di sektor pembayaran dan layanan keuangan lainnya perlu diperluas, serta peran cabang dalam mendampingi dan mengedukasi nasabah harus terus ditingkatkan.